Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandarisa dengan nomor NPM 2406210044. Mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2. Dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Ibu DRA Hajah Neneng Nafisah MSI MAG. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori dan pengembangan sistem pendidikan madrasah. Yang pertama, pengertian madrasah. Madrasah berasal dari akar kata darosa, yaitu belajar, sedangkan madrasah berarti tempat belajar atau sekolah formal. Madrasah menurut orang awam adalah lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah yang mengajarkan agama Islam saja. Perpaduan antara ilmu agama Islam dan ilmu umum maupun ilmu berbasis ajaran Islam. Madrasah Indonesia sepenuhnya merupakan usaha penyesuaian atau tradisi persekolahan yang dikembangkan oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan struktur dan mekanisme yang hampir sama, dan sekilas madrasah merupakan bentuk lain dari sekolah dengan muatan dan corak keislaman. Kemunculan dan perkembangan madrasah tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaharuan Islam yang diawali oleh usaha sejumlah tokoh intelektual agama, kemudian dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam baik di Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Yang kedua, ada pengertian pengembangan madrasah. Pengembangan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dipandang sangat penting dan menjadi perhatian yang sangat serius bagi semua kalangan guna dicapai upayanya mutu pendidikan yang dicita-citakan sesuai tujuan pendidikan nasional dan juga tujuan pendidikan Islam pengembangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses atau cara yang dilakukan untuk mengembangkan sesuatu menjadi baik atau sempurna. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan, dan perubahan secara bertahap. Pengertian pengembangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abu Dinata, sebagaimana dikutip Imron Fauzi, bahwa pengembangan tersebut terkait dengan upaya memperbaiki, meningkatkan dan memajukan suatu kegiatan dan keadaan yang kurang maju kepada keadaan yang lebih maju. Dalam pendidikan, pengembangan dapat dilakukan pada seluruh komponen pendidikan, antara lain pengembangan sumber daya manusia, khususnya guru, pengembangan kurikulum, dan pengembangan materi pelajaran. Sedangkan menurut Tesmer dan Ritchie, pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal karir, seperti analisis kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan. Pengembangan madrasah dapat dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu yang pertama, pengembangan kelembagaan, yaitu usaha dalam jangka panjang untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan pembaharuan organisasi, khususnya melalui budaya manajemen yang lebih efektif dan kolaboratif. Yang kedua, pengembangan model kurikulum, yaitu kurikulum sebagai jantung pendidikan harus dilaksanakan sesuai teori-teori yang sifatnya fleksibel. Sesuai dengan perkembangan zaman, kurikulum selalu beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan iptek. Oleh karena itu, kurikulum akan selalu mengalami perubahan dan pengembangan untuk mencapai hasil pendidikan yang kontekstual. Yang ketiga, pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu guru harus mempunyai kecakapan dan wawasan yang memadai, mempunyai keterampilan yang tinggi, mampu menggunakan metode yang tepat.
Yang keempat, pengembangan model pembelajaran. Pembelajaran konstekstual adalah hal yang penting. Guru harus bisa mendorong anak didik agar mampu menghubungkan antara pengetahuan dengan kehidupan nyata dan mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pengembangan model manajemen, yaitu hendaknya manajemen yang berkaitan dengan faktor internal lembaga pendidikan menggunakan TUTOL atau Quality Management, dan faktor eksternal yang berhubungan dengan output anak didik. Yang keenam, pengembangan model media dan sumber belajar, yaitu memanfaatkan media dan sumber belajar untuk meningkatkan produktivitas pendidikan dan pengajaran, memberikan peluang bagi kegiatan dan belajar individual. Yang ketujuh, pengembangan model evaluasi, yaitu evaluasi harus dilakukan secara baik dan efektif, mengacu pada kurikulum kompetensi yang diterapkan. Terakhir, ada beberapa jenjang pendidikan madrasah. Yang pertama, RA, Raudatul Atfal. Raudatul Atfal adalah merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan anak prasekolah pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam anak untuk berusia 4-6 tahun. Yang merupakan jalur pendidikan formal yang setingkat dengan taman kanak-kanak. Yang kedua ada MI, yaitu Madrasah Ibtidaiyah. MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 atau tingkat jenjang pendidikan dasar Madrasah Ibtidaiyah. Ini setara dengan sekolah dasar yang wajib ditempuh oleh seluruh anak-anak Indonesia. MI merupakan jenjang lanjutan setelah RA. Pada jenjang madrasah ibtidaiyah ini, siswa menerima pelajaran seperti halnya sekolah umum dengan mata pelajaran tambahan seperti Al-Quran, hadis, akhlak, dan sejarah pendidikan Islam. Yang ketiga ada MTS atau Madrasah Tsanawiyah. MTS adalah satuan pendidikan yang penyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar. MI atau bentuk lain yang sederajat diakui sama dengan setara sekolah dasar atau MI. Madrasah Aliyah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama atau MTS atau bentuk lain yang sederajat diakui sama atau setara sekolah menengah pertama. Aliyah adalah jenjang yang paling tinggi di madrasah pada tahun kedua, yakni kelas 11, seperti halnya siswa SMA. Maka siswa MA memilih salah satu dari 4 jurusan yang ada, yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.